Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami cintai, para habaib, para asatidah, khususnya Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, Habib Muhammad bin Idrus Al-Hamid, Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Saggaf, Habib Syekh bin Abdul Qadir Al-Saggaf, Al-Ustadz Sayyid Alawi bin Ahmad Al-Saggaf, Ustaz Sayyid Ahmad Raqi Bafaqih, dan semua asatidah, segenap hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Sya'ban ini disebut bulan salawat kepada Nabi Muhammad, karena di bulan Sya'ban inilah turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada beliau dan bersalamlah dengan sebenar-benar salam. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, kita diperintahkan bersolawat. Apakah itu solawat Allah kepada Nabi Muhammad? Rahmatuhul magruna bitta'zim lahu sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah kepada Nabi Muhammad yaitu rahmat Allah khusus yang sifatnya mengagungkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat keagungan. Rahmat itu bertingkat-tingkat macamnya. Ada rahmat umum. Orang kafir pun mendapat rahmat Allah. Orang munafik mendapat rahmat Allah. Binatang mendapat rahmat Allah. Rahmat umum. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ada rahmat khusus. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha'. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada orang-orang pilihan. Rahmat khusus itu diberikan para aulia, diberikan orang-orang yang saleh, diberikan para nabi. Tapi rahmat kepada nabi, rahmat spesial, bukan khusus lagi. Allah mengagungkan Nabi Muhammad. Allah selalu mengangkat derajatnya Nabi Muhammad. Allah selalu memberikan perhatian khusus kepada Nabi Muhammad. Karena itu orang mukmin masuk surga, para nabi masuk surga, tapi tempat surga untuk Nabi Muhammad khusus, saudara, yaitu al-wasilah, yang tidak diberikan kecuali manusia yang paling dicintai oleh Allah, tiada lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mendapatkan rahmat spesial dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat bersalawat kepada Nabi, artinya malaikat selalu memberikan istighfar, doa ampunan dosa kepada Nabi Muhammad. Tuh, kalau begitu banyak dosa Nabi. Istighfar itu dia identik dengan dosa. Memang bahasanya kalau bahasa Indonesia minta doa, minta ampunan dosa, tapi tobat itu tidak identik dengan dosa.
Karena itu ulama membagi taubat itu ada 3. Ada taubatul awam, ada taubati al khawas, ada taubati akhassil khawas. Tobat orang awam yaitu kalau sudah melakukan maksiat atau meninggalkan wajib. Ini tobat umum nih. Tobat orang yang khusus yaitu kalau dia tadi itu lupa kepada Allah, dia tadi itu memikirkan urusan dunia, mikiri dunia, mungkin sholat kurang khusyuk, tobat. Untuk kesempurnaan ditobati, walaupun sah ibadahnya. Sholat dia masih ingat urusan keluarga, masih ingat urusan yang lainnya, ya akhirnya istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sholat yang asalnya di awal waktu kemudian terlambat, dia sholat di tengah waktu, dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah, tobat ya Allah. Dia menganggap itu adalah kabirah, dosa besar, padahal urusannya sunnah. Tobatnya orang yang paling khusus yaitu berpikir selain Allah, tercuri pikirannya memikir selain Allah. Ini tobat orang khusus. Inilah yang diistighfari sama Rasulullah. Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi akthar min 70 marrah. Itu yang membuat hatiku terlena. Karena itu aku beristighfar kepada Allah 70 kali setiap hari. Bukan karena dosa, tapi ada pikiran selain Allah. Dia menganggap pikiran selain Allah itu adalah satu perbuatan yang sangat besar. Weh, ini para anbiya ini. Ini siddiqin, orang-orang yang tertinggi derajatnya. Karena itu diantara mereka menyatakan ghaflah sa'a anillah asyad alayya min dukhulin nar. Lupa sesaat dari Allah bagiku lebih berbahaya daripada masuk neraka. Para malaikat mendoakan Nabi Muhammad, kenapa? Bukan karena dosanya, tapi mendoakan kesempurnaan. Kenapa? Tobat itu tidak identik daripada kotor menuju baik, tapi tobat itu adalah dari yang sempurna menuju kepada yang lebih sempurna. Tak kasih gambaran sampai. Anda saya kasih gambaran sekarang. Orang sholat, sholat, baik apa nggak baik? Baik, saudara. Dia pakaiannya pakai celana, pakai kaos, baik. Tapi ketika dia meningkat, saya sholat harus pakai gamis dong, pakai serban, nggak pantas seperti aku berangkat ke kantor atau main futsal misalnya. Astaghfirullahaladzim. Yang diistighfari apanya ini? Sholatnya kan, padahal itu perbuatan taat kepada Allah. Naik pangkat dia. Naik pangkat berikutnya, ya Allah, kenapa nggak pakai siwak ya? Padahal 2 rakaat dengan bersiwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Astaghfirullahaladzim, rugi bener aku. Padahal siwak murah, kemudian dia tadi itu akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Yang diistighfari apanya? Sholat, bukan berbuat dosa. Sholatnya sendiri, kemudian dia berjamaah. Iya, sholat isya 4 rakaat sendiri, berjamaah sama, bacaannya sama,
tapi nilainya sendiri 1 derajat, berjamaah 27 derajat. Astagfirullahaladzim. Yang diistighfari apanya? Salatnya. Naik lebih sempurna lagi, salatnya dia di rumah. Padahal pergi ke masjid 1 langkah dapat derajat, dapat pahala, diampuni dosa. Apalagi niat i'tikaf, pahalanya besar, berlipat ganda. Kenapa di rumah? Padahal masjid tidak jauh dari aku. Astagfirullahaladzim, naik derajat. Di masjid juga begitu, asalnya dia sholat di shaf terakhir, kenapa enggak di shaf awal? Astagfirullahaladzim. Alhasil semakin manusia naik derajat diistighfari amal sebelumnya. Para malaikat juga begitu, setiap saatnya seluruh malaikat istighfarin Nabi, artinya memohonkan seluruh malaikat ini kepada Nabi Muhammad untuk semakin disempurnakan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu istighfarnya malaikat, itu sholawatnya malaikat. Baru kita orang yang beriman sholawatlah kepada Nabi Muhammad. Gimana sholawat kepada Nabi Muhammad? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa disempurnakan dengan sholat Ibrahimiyah atau yang lainnya. Pertanyaannya, seberapa nilai sholawat Anda kalau dibandingkan sholawat malaikat? Seberapa nilai sholawatnya malaikat dan Anda semuanya kalau dibandingkan sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad? Inti mau mintakan apa sih untuk Nabi Muhammad? Inti ini bersolawat mintakan apa kepada Nabi Muhammad? Inti mintakan rahmat, Allah sudah memberikan rahmat spesial kepada Nabi Muhammad. Inti mintakan apa? Oh, Nabi Muhammad supaya diampuni dosanya. Allah sudah mengampuni dosanya untuk Nabi Muhammad. Liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Memintakan apa inti untuk Nabi Muhammad? Oh, surga. Surga itu enggak dibuka pintunya sebelum Nabi Muhammad masuk sebelum Nabi Muhammad SAW mengetuk itu pintu surga. Pertama yang masuk surga sebelum para nabi adalah Nabi Muhammad. Qara'tu babal jannah faqala li khazinuha man bil bab faqultu ana Muhammad faqala bika umirtu alla aftaha li ahadin gablak. Nanti dari kiamat aku ketuk pintu surga, maka penjaga pintu surga berkata, siapa yang mengetuk pintu? Aku Muhammad. Maka dia berkata, aku ditugas oleh Allah tidak boleh membuka pintu surga sebelum kamu, wahai Muhammad. Apa yang kita mintakan kepada Nabi Muhammad? Minta apa? Kamu doakan apa untuk Nabi Muhammad? Sholawat ini nggak bisa, saudara, karena kita nggak mampu. Yang kita doa, yang kita mintakan untuk Nabi Muhammad adalah sholawatnya Allah untuk Nabi Muhammad. Kalau kita berdoa gimana? Sholawat gimana? Allahumma ya Allah sholli, limpahkan sholawatmu ala sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tidak ada yang membandingi permintaan kamu untuk Nabi Muhammad kecuali sholawatnya Allah. Inti mintakan pahala untuk Nabi Muhammad yang sepele, saudara. Inti mintakan apa untuk Nabi Muhammad? Dunia. Apa harganya dunia? Surga. Apa nilainya surga untuk Nabi Muhammad? Tapi yang bernilai adalah sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad. Karena itu kalau kita bersolawat, ya Allah limpahkan sholawatmu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak mampu mendoakan apa untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan ayat ini. Yusalluna 'alan nabi. Kalau Anda mengerti bahasa Arab, di situ pakai fi'il mudhari. Allah dan para malaikat Allah yusalluna 'alan nabi, bukan sallau 'alan nabi. Kalau sallau fi'il madhi, madha wan qadha, intaha, khalas. Kalau pakai fi'il madhi itu sudah berlalu. Dhahaba Zaidun, udah pergi si Zaid, sekarang udah sampai, ada di rumahnya, itu sudah berlalu, udah selesai perginya. Yadhabu Zaidun, sedang pergi si Zaid, masih dalam perjalanan, nggak ada henti, belum sampai, belum selesai. Allah yusalli ala nabi, Allah selalu bersolawat, tidak pernah berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad, pakai fi'il mudhari.
ya dulu ala dawam wal istimrar, menunjukkan ini selalu diberikan oleh Allah dan terus menerus tidak pernah berhenti. Para malaikat selalu bersolawat kepada Nabi, tidak pernah berhenti, tidak pernah berkurang, selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita aja diperintahkan, yang beriman, solawat kalah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu solawat itu hukumnya wajib. Solawat kepada Nabi dan salam kepada Nabi hukumnya wajib. Cuma di situ ada khilaf antara ulama. Wajib dalam tasyahud, dalam sholat jenazah tasyahud kita ucapkan apa? Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawat juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inti baca Quran 30 juz tanpa salawat kepada Nabi, tanpa salam kepada Nabi, salat kamu ditolak oleh Allah, enggak sah. Salat jenazah ada salawatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Khutbah Jum'ah ada salawatnya. Tanpa salawat enggak sah khutbah Jum'ah inti, enggak sah salat jenazah inti. Minimal. Ada ulama menyatakan selain di salawat, selain di solat-solat kita, selain di khutbah Jum'ah, wajib umat Islam bersolawat kepada Nabi walaupun satu kali dalam satu umur. Karena perintah Allah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Tapi ada yang lebih, wajib bersolawat kepada Nabi setiap disebutkan Nabi Muhammad. Kenapa? Banyak saudara ancamannya. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang kikir yang dibenci oleh Allah. Orang kikir itu orang dibenci oleh Allah. Orang yang kikir itu adalah yang ketika aku disebut tidak bersolawat kepada aku, kata Nabi. Karena itu majlis seperti ini adalah majlis solawat. Inti kalau enggak siap solawat kepada Nabi jangan hadir maulid inti. Kenapa? Karena setiap disebutnya Nabi Muhammad inti harus solawat. Sejarahnya Nabi Muhammad dibaca solawat. Nabi itu akhlaknya bagus, Allahumma salli wa sallim alaih. Nabi itu rupanya bagus, Allahumma salli wa sallim alaih. Setiap disebutkan Muhammad solawat, solawat, solawat. Kalau inti ngomong sendiri, kalau itu inti di rumah aja, nggak usah hadir maulid. Kenapa? Khawatir disebut Nabi Muhammad kamu tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan itu bisa berbahaya saudara. Masya Allah, mudah-mudahan selamat semuanya. Mudah-mudahan solawat kita kepada Nabi Muhammad bukan hanya solawat alfat, tapi bukan solawat lafat saja, tapi solawat bukti kerinduan dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, mempererat hubungan dengan Nabi Muhammad. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salawat yang bisa menghubungkan ruh orang bersolawat kepada Nabi Muhammad yang disolawatin. Ya Rabb, mudah-mudahan insyaallah Nabi Muhammad akan mengetahui kita bahwa kita adalah lagi bersolawat karena cinta kepada beliau, sehingga dibalas cinta beliau kepada kita. Kita bersolawat kepada Nabi, salam kepada Nabi, berharap mudah-mudahan sampai kepada Nabi, dan akhirnya Nabi akan ingat kepada kita karena ingat kepada beliau. Di hari kiamat akan berikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Ini bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah disebut bulan solawat kepada Nabi. Entar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Karena itu persiapkan untuk Anda bisa selalu dan memperbanyak membaca Al-Quran. Saudara, kalau Anda ingin berkah, sekarang waktunya, sebentar lagi berkah saudara. Ramadan penuh berkah, Quran penuh berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab.
kitab yang aku turunkan kepada kamu wahai Muhammad yang penuh dengan berkah untuk direnungi ayat-ayatnya dan untuk menjadi sadar orang yang punya akal yang waras. Penuh berkah. Ente cari berkah kadang-kadang keliling ziarah ke sana ke sini, tapi Ramadan bukan ente baca Quran, main kartu. Nabi Muhammad menghargai. Nabi Muhammad ini yang udah dijamin surganya. Nabi Muhammad nggak mungkin disentuh neraka. Nabi Muhammad ini adalah yang paling dicintai oleh Allah. Bagaimana dalam Al-Quran? Beliau selalu menghidupkan Al-Quran. Bagaimana di dalam Ramadan? Beliau selalu menghidupkan Al-Quran dengan bacaan Al-Quran, saudara. Ini Nabi Muhammad nih. Ente ini siapa yang jamin surganya? Ente ini siapa yang menjamin selamat dari neraka? Nggak ada, saudara. Ente buat main-main Ramadan. Malam hari orang sholat taraweh, malam hari orang baca Quran, ente main kartu. Ya wailak, awas hati-hati ini. Ente telah menghinakan yang diagungkan oleh Allah. Kamu telah menghinakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ente tertawa cukup di dunia, nanti akan menangis di akhirat ya ikhwan. Yang penting anak nggak maksiat. Loh, kamu tidak mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, itu jangan-jangan bernilai maksiat. Jangan-jangan menyebabkan murka Allah. Contoh nih, contoh. Ana nggak kencing di masjid, tapi ana kencing di botol di dalam masjid. Walaupun tidak menetes kencingnya, saudara, tetap hukumnya dosa karena kamu telah menghinakan masjid dengan perbuatan yang tidak layak untuk masjid. Nggak benar begitu. Walaupun bukan maksiat, tapi bukan ta'zim, bukan mengagungkan Ramadan, nggak pantas. Itu itu adalah bahaya. Jangan-jangan itu bentuk ihana, bentuk kamu telah melecehkan bulan Ramadan. Awas, hati-hati, jangan hanya karena dosa aja. Tapi yang tidak layak jangan kamu lakukan di bulan Ramadan. Allah benar-benar akan murka nantinya kepada kalian. Memang Allah menebar ampunannya di bulan Ramadan, tapi jangan kamu menghinakan Tuhan, maka itu akan menjadi besar nilainya, saudara. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting di bulan Ramadan adalah menjaga anggota badan daripada maksiat kepada Allah. Kenali maksiat-maksiat itu untuk dihindari. Anggota badan 7 yang menyebabkan manusia tadi itu bisa disiksa di neraka Allah, yang jumlahnya 7 bagian. Laha sab'atu abwab likulli babi minhum juz'un ma'lum. Neraka itu ada 7 pintu. Setiap pintu ada bagian masing-masing untuk penyiksaan. Imam Ghazali menyatakan 7 pintu neraka, 7 pintu bagian neraka itu bagi orang bermaksiat dengan 7 anggota badan. Saudara, pantaskah kira-kira baju kotor masuk ke dalam almari? Nggak pantas dong. Terus gimana untuk pantas masuk ke dalam almari? Dicuci dulu, dikeringkan, disetrika, baru masuk ke dalam almari. Begitu juga Anda beriman masuk surga tapi kotor dengan perbuatan dosa, nggak bisa. Cuci dulu. Cucinya di neraka jahanam. Kalau sudah bersih baru masuk neraka, baru masuk surga. Di sini maksiat 7 dari 7 maksiat dari 7 anggota badan. Pertama, maksiat mata, spesialis mata. Ada neraka spesialis mata. Dilihat, masya Allah, ini sering melihat film porno nih. Ini matanya jarang membaca Al-Quran, tapi selalu melihat wajah-wajah artis, bukan wajah-wajah orang soleh nih.
Orang tua nggak dilihat, padahal melihat orang tua dengan rahmat ibadah, pahala. Yang dilihat perempuan ajnabiyah. Spesialis mata, masuk ke mata, dibersihkan, disiksa matanya sampai habis dosa mata. Lihat spesialis telinga ini. Yang kedua, bagian telinga. Ya Allah, banyak musiknya, banyak nyanyi, banyak dengar kenyanyian. Bukan qasidah ya. Kalau qasidah bagus, ayat-ayat Quran bagus, pujian Rasulullah bagus. Banyak mendengarkan lupa, banyak mendengarkan orang hibah. Masuk neraka spesialis telinga. Wih, dibersihkan, ada di sana dosa-dosanya. Berarti semakin banyak semakin lama. Ketiga, spesialis mulut. Ini yang suka ngumpet orang nih. Ini yang adu domba nih. Ini yang banyak nyaci nih. Ini yang menjadi penjilat nih. Ini bersihkan spesialis mulut. Yang keempat, spesialis perut. Spesialis perut. Ya Allah, harta anak yatim dimakan, riba dimakan, harta orang dengan cara batil diambil. Bersihkan perutnya, spesialis perut nih. Yang kelima, spesialis kelamin. Ini yang onani nih, ini yang homo nih, ini yang zina nih, ini yang lesbian nih. Bagian kelamin, spesialis kelamin. Yang keenam, tangan. Ya Allah, ini bukan memberi tapi nyopet nih, bukan putar tasbih tapi gitar nih. Ini yang sering salaman dengan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini selalu mukul dengan cara yang zalim dan seterusnya. Spesialis tangan. Yang ketujuh, spesialis kaki. Nggak pernah sholat tarawih nih, kejar-kejaran bola terus nih. Kadang-kadang dengan cara judi. Nih, yang melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Nih, yang menginjak-injak orang dengan cara zalim misalnya, dan seterusnya. Kalau sudah bersih baru diizinkan masuk surga Allah. Fama asbarakum 'alan nar. Seberapa kuat kamu menahan siksa neraka? Coba aja nanti putung rokok ditempelkan. Api setitik nggak kuat, api neraka mau dilawan. Coba satu jarum atau duri tusukkan, hanya segitu aja nggak mampu menahan nyerinya, apalagi azab malaikat zabaniyah. Karena itu jangan main-main. Ramadan jadikan bulan spesial untuk ibadah kepada Allah. Dahulu nih, kita bicara orang dahulu. Dia itu setiap orang itu menyediakan 2 celengan tabungan. Apa kalau di sini celengan itu? Celengan juga. Untuk mingguan dan untuk tahunan. Dia bekerja. Keuntungannya sebagian ditaruh untuk celengan mingguan, sebagian ditaruh untuk celengan tahunan. Tabungan mingguan, celengan mingguan dibuka hari Kamis sore. Semua yang terkumpul adalah untuk biaya hari Jumat. Makan, minum, keperluan untuk hari Jumat. Kami tidak mau di hari Jumat tersentuh perkara yang bukan bernilaikan ibadah. Urusan kerja, urusan yang lainnya nggak mau.
dikumpulkan dalam satu minggu di hari Kamis untuk biaya hari Jumat, karena ingin hari Jumatnya adalah murni untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Celengan tahunan, tabungan tahunan dibuka di akhir bulan Sya'ban, tentunya lebih banyak. Ini adalah untuk biaya Ramadan. Kami tidak mau Ramadan kami dicuri pikiran kami, apalagi urusan pekerjaan kami untuk urusan dunia, hanya full untuk ibadah siang dan malam. Allahu Akbar. Karena itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau wiridannya setiap hari wiridnya khatam Quran. Tapi kalau Ramadan nggak mau sama, setiap hari 2 kali khatam Quran. Nggak tahu kalau Syafi'i Jakarta apa yang dia lakukan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan Allah bisa meningkatkan ibadah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Panjang nanti kalau kita terangkan ada di sini, tapi yang jelas 2 bulan ini ayo kita manfaatkan. Bulan Sya'ban perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Niati dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad supaya mendapatkan sholawat dari Allah, supaya menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Karena manusia yang paling dekat dengan Rasulullah dari kiamat yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kedua, Ramadan jadikan istimewa. Puasa yang benar, jaga 7 anggota badan, jangan sampai maksiat, jangan sampai digunakan kecuali untuk ibadah kepada Allah. Baca Quran sepuas-puasnya. Amalan di Ramadan tingkatkan. Mau sedekah, mau kamu tadi itu berzikir, mau apa, jangan tidurnya diperbanyak. Enggak usah kamu kenal lagi, anak biasa main kartu, enggak ada Ramadan. Anak biasa nonton TV, puasa di bulan Ramadan. Anak biasa olahraga macam-macam, puasa di bulan Ramadan. Ramadan olahraganya sholat tarawih, qiyamul lail, witir, itu dah sholat duha. Olahraganya dibuat begitu. Sehat-sehat, jangan khawatir itu. Sehingga Ramadan istimewa. Selamat hari Jumat, seluruh hari dalam seminggu akan selamat. Selamat bulan Ramadan, seluruh waktu kamu setahun selamat saudara. Dan mohon kepada Allah di bulan Ramadan, khususnya malam hari, kalau kamu bertemu dengan Lailatul Qadar, maka saat ijabah, saat diijabahi doa kamu, pingin anak soleh, pingin dapat jodoh, pingin, jangan lupa setiap malam Ramadan gunakan untuk banyak berdoa kepada Allah. Karena saat itu kalau tepat Lailatul Qadar, maka doa kamu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah majlis ini akan menjadi majlis yang penuh berkah, menjadi sebab yang bisa menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad, sehingga kita nanti ya Rabb di hari kiamat akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anugerah bisa bertemu dengan beliau, dan beliau ridho kepada kita. Beliau ingat bahwa kita adalah orang-orang yang cinta kepada beliau karena banyak sholawat kepada Nabi Muhammad, dan akhirnya beliau akan memberikan syafaatnya kepada kita ya Rabb. Mudah-mudahan insya Allah dari banyak mendengarkan cerita Nabi Muhammad, Allah berikan kepada kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpi, bahkan dalam yaqadhah. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan mimpi Nabi Muhammad di dunia insya Allah akan ketemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan yaqadhah. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Siapa orang yang melihat aku di mimpi bakal akan bertemu aku dalam keadaan terjaga. Minimal ketika dalam sakaratil maut, Nabi Muhammad yang akan membantu meringankan sakitnya sakaratil maut dan membantu kita untuk husnul khatimah. Dan mudah-mudahan insya Allah bahkan dalam alam barzakh Allah temukan kita dengan Nabi Muhammad. Ketika kita ditanya oleh Munkar dan Nakir, Allah hadirkan Nabi Muhammad untuk membantu kita bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Dan ketika di hari kiamat semua orang meninggalkan kita, pengikut meninggalkan daripada tokohnya, anak-anak meninggalkan daripada ayah dan ibunya,
istri dan suami sudah saling berpisah dan tidak ada kasih sayang lagi, saat itu mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Nabi Muhammad dan beliau juga akan berikan syafaatnya kepada kita semuanya. Dalam timbangan amal, kita khawatir amalan kebaikan berat selamat, amalan kebaikan ringan berarti masuk neraka hawiyah. Maka saat itu mudah-mudahan Allah membantu kita dengan berkat Nabi Muhammad, amal kebaikan kita akan semakin mantap. Ketika di sisi jahanam, di samping jahanam, jembatan sirat terbentang yang harus dilalui oleh setiap manusia, maka saat itu juga kita mohon Nabi Muhammad mendoakan kita, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan umatku ini karena pernah bersolawat kepada aku, karena senang bersolawat kepada aku, dan akhirnya kita bisa melewati jembatan sirat secepat kilat, dan akhirnya ketika masuk surga Nabi Muhammad akan mengajak kita masuk surga bersama, berkumpul bersama beliau. Amin, Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dzalikal firdaus atyab mawdi'i. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Cari buletin dari Robitoh Alawiyah yang menerangkan tentang puasa dan zakat fitrah, supaya puasanya sah dan zakat fitrahnya sah. Karena di situ ada tuntunan-tuntunan tentang puasa Ramadan, bahkan amal-amal bulan Ramadan, begitu juga zakat fitrah. Jangan sampai keliru, karena keliru beribadah sama dengan meninggalkan ibadah. Cari itu, dan nanti kalau sudah dapat, share kepada yang lain dengan niat untuk membantu mereka beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh minta nanti kepada Habib Muhsin Al-Hamid buletin tentang puasa dan zakat fitrah yang dikeluarkan oleh Robitoh Al-Alawiyah, dan bantu untuk menyebarkan kemana-mana supaya menjadi ibadah yang sahih dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.